Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Tentunya semoga kalian masih dalam keadaan sehat walaupun keadaan kita masih berkuliah secara online. Oke, sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, sistem operasi untuk pertemuan ketiga, tentunya bagi kalian yang belum subscribe atau kalian yang ingin sharing yang belum men-share, boleh juga kalian melakukan subscribe and share. Dan tentunya jangan lupa kalian melakukan like video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai pertemuan ketiga ini tentang penjadwalan proses. Nah, tentunya teman-teman tahu bahwa minggu lalu kita berbicara tentang yang namanya penjadwalan hard disk. Nah, kalau kita sudah melihat dari penjadwalan hard disk, bagaimana teknologi yang digunakan, bagaimana isi dari dalam hard disk itu sendiri, lalu bagaimana algoritma yang ada. Nah, tentunya kita harus juga berbicara tentang penjadwalan proses yang ada di sistem operasi. Nah, kalau tadi tempat penyimpanannya, tempat sebuah sistem operasi itu dieksekusi, storage gitu ya, itu di hard disk. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sistem operasi yang ada di hard disk tersebut. Jadi kalau misalnya kalian kemarin di pertemuan awal sistem operasi apa sih gitu ya. Nah, kita bisa melihat lagi, oh ternyata Windows gitu ya. Lalu ada Macintosh dan mobile juga Android gitu ya. Itu adalah termasuk salah satu dari sistem operasi. Oke, kita lanjut ke pertemuan ketiga mengenai penjadwalan proses. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penjadwalan proses? Nah, kalau misalnya kita lihat dari kata penjadwalan, berarti kita akan berbicara tentang bagaimana urutannya, bagaimana proses pengurutannya, bagaimana proses jadwalnya atau pengaturan waktu kerjanya. Nah, ini nanti kita akan berbicara juga tentang pengaturan sistem kerja yang ada di sistem operasi. Nah, apa sih yang harus diputuskan atau penjadwalan itu bertugas buat apa sih? Kalau misalnya teman-teman lihat di task manager yang ada di Windows, kenapa saya bilang task manager yang ada di Windows? Karena mungkin teman-teman lebih familiar dengan Microsoft Windows gitu ya. Saya tidak menyebutkan brand, tapi kalau teman-teman juga mempunyai Linux gitu ya, kalian kemarin sudah mempunyai tugas untuk menginstalasi Linux. Nah, tentunya kalian bisa melihat juga di tasknya yang sama gitu ya. Jadi nanti kalau di Linux itu lebih ke arahnya, tepatnya kata-katanya adalah monitoring, bukan task ya, tapi monitoring. Nah, tentunya dalam GUI monitoringnya nanti akan terlihat bagaimana proses-proses yang ada atau yang berjalan di sebuah sistem operasi. Nah, kapan sistem itu berjalan? Berapa lama proses sistemnya itu berjalan? Nah, tentunya ini yang dibutuhkan adalah sebuah penjadwalan. Karena kalau tidak dijadwalkan secara bersama-sama dia itu berjalan, maka bisa terjadi stuck gitu ya, atau terjadi bottleneck. Misalnya contohnya, ketika kita melihat dari kapasitas gedung misalnya, kapasitas gedungnya itu 500 orang daya tampungnya, tapi tiba-tiba yang ada di sana adalah 1000. Kalian masukkan orang saja, semuanya masuk, yang ada gedung itu sesak. Nah, ini yang dibutuhkan untuk penjadwalan, bagaimana supaya gedung itu bisa digunakan tetapi sesuai dengan kapasitasnya atau capability-nya. Nah, tentunya teman-teman juga nanti bisa melihat gitu ya, bagaimana sih proses kerjanya. Nah, nanti akan ada kita berbicara tentang algoritma dari penjadwalan proses. Nah, kalau misalnya kita mau masuk bioskop pun sama. Kalau misalnya semuanya dijual bioskopnya, tiket bioskopnya ya, untuk masuk ke dalam bioskop, itu hampir semuanya kita jual dalam waktu bersamaan,
dan tidak ada schedule penjadwalan filmnya, ya mau nggak mau bingung gitu ya, nanti akan bertabrakan studionya. Nah tentunya sasaran utama yang dilakukan ketika kita melakukan penjadwalan itu adalah bagaimana proses-proses tersebut dapat bekerja secara optimal, mulai dari kinerjanya, mulai dari mutunya, mulai dari efisiensinya. Nah, kalau kita berbicara tentang penjadwalan, tentunya nanti kita akan berbicara tentang penggunaan RAM-nya, gitu ya, penggunaan RAM-nya ya, kecepatannya, bagaimana nanti proses yang ada di prosesornya, karena ini pengaruh sekali, gitu ya teman-teman semua. Oke, bagaimana sih kriteria yang harus dipunyai atau kriteria dari sebuah penjadwalan? Tentunya ada beberapa kriteria. Yang pertama, kita berbicara tentang kriteria yang adil atau fairness. Tentunya kriteria ini sudah jelas bahwa proses-proses yang ada itu semua diberlakukan sama, mendapatkan jatah waktu dan layanan proses yang sama. Jadi tidak ada proses yang tidak kebagian jatah layanan. Contohnya misalnya ketika kalian mau masuk bioskop tadi, kalian sudah punya tiket, dan tiket itu sudah ada jamnya, jam tayangnya, jam masuknya, studionya berapa. Dan ketika kalian masuk, tentunya kalian tidak akan bertabrakan gitu ya dengan orang yang pulang setelah nonton gitu ya, ataupun dengan film-film yang lainnya gitu kan. Dan itu adalah menggunakan sistem yang adil atau fairness. Jadi kalian mendapatkan jatah duduk yang sesuai dengan tiket yang sudah kalian beli. Lalu ada efisiensi atau utilisasi. Bagaimana nanti kita akan melihat atau menghitung proses yang ada dengan perbandingan waktu sibuk. Jadi nanti kita akan melihat waktu sibuknya berapa lama sih. Dan nanti kita akan total waktu operasi sistem komputer tersebut. Misalnya ketika kita ingin memproses atau membuka program, misalnya program Microsoft Word misalnya, nanti kita akan lihat berapa lama sih proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk membuka Microsoft Word tadi. Kalau misalnya kalian punya banyak task yang harus dijalankan gitu ya, misalnya kalian punya banyak penjadwalan gitu ya, kalian buka banyak aplikasi, buka banyak program, tentunya itu akan berbarengan dan dihitung nanti. Efisien nggak sih ketika kalian buka misalnya 5 tab gitu, atau kalian buka browser gitu ya, browser kalian pakai tab sebanyak 10 misalnya, atau sebanyak 20, efisien nggak sih? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana waktu sibuk pemrosesan dengan total sistem operasinya tadi. Lalu ada juga waktu tanggap atau response time. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana berapa lama nih waktu sistem operasi itu sistemnya interaktif. Jadi dihabiskan dari saat karakter terakhir gitu ya. Ketika kalian ingin melakukan klik atau kalian melakukan enter dari perintah tersebut, maka akan dihitung mulai gitu ya. Dihitung mulai sampai dengan muncul komennya. Misal ketika kalian mengetikkan huruf ping gitu ya, huruf PING, maka berapa lama sih waktu yang dimunculkan oleh sistem operasi untuk menampilkan PING tersebut gitu ya. Lalu nanti akan ada sistem kerja waktu yang nyata. Jadi berapa lama ketika muncul kejadian itu sampai dengan instruksi pertama, layanan rutin dan sebagainya terhadap kejadian dieksekusi. Misalnya ketika kalian mengetikkan tadi command prompt misalnya ping, lalu kalian mengetikkan IP-nya lalu enter, maka nanti di bawah itu pasti akan ada tulisan replay dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan dihitung, sistem itu menghitung berapa lama sih proses kinerjanya ketika menampilkan data yang di bawahnya, sampai dengan ketika kalian eksekusinya enter, sampai dengan dia final mengeluarkan sebuah datanya. Nah, ini juga berlaku nanti ketika kalian berbicara tentang Word atau Excel untuk menampilkan aplikasinya.
Lalu ada juga kita berbicara tentang TAT atau turnaround time. Nah, di sini adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke dalam sistem sampai dengan proses itu terselesaikan. Jadi, waktu masuk sampai dengan selesai itu berapa lama? Misalnya ketika kalian mengetikkan dari ping tadi sampai dengan enter, sampai dengan dia muncul command prompt lagi, itu waktunya berapa lama yang dihabiskan. Lalu ada throughput-nya. Throughput ini adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang unit waktu. Jadi nanti berapa lama sih yang dibutuhkan, gitu ya? Berapa lama yang dibutuhkan job atau proses tadi itu dapat dieksekusi, gitu ya, dalam satu unit interval waktu tertentu. Misalnya, kalau tadi kalian ingin membuka Word, membuka Excel, atau membuka tab-tab yang lain gitu ya, browser. Nah, ketika tiga proses tersebut dijalankan, itu berapa lama sih waktu penyelesaiannya, throughput-nya dari awal sampai dengan akhir untuk membuka file tersebut. Nah, itu adalah throughput-nya. Jadi, selama beberapa interval, dia bisa membuka apa saja. Oke, selain itu kita juga berbicara tentang yang namanya penjadwalan nih. Tipe-tipe penjadwalan. Ada penjadwalan jangka pendek, ada penjadwalan jangka menengah, ada penjadwalan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek, kita tahu nanti proses-prosesnya ini nanti akan ready-nya berjalannya di memori utama. Gitu ya. Jadi nanti pemrosesannya benar-benar di memori utama. Sedangkan penjadwalan jangka menengah ini nanti akan berbicara tentang bagaimana nanti proses statusnya mulai dari ready ini artinya berarti siap untuk memberikan perintah gitu ya. Lalu nanti akan running ini berarti akan memproses dari perintah-perintah yang diberikan. Lalu nanti ada waiting ini di mana ketika prosesnya itu sedang berjalan, maka ini adalah waiting atau waktu tunggu. Lalu nanti ada lagi ketika sudah selesai nanti akan kembali ke dalam ready. Jadi ini disebut sebagai jangka menengah. Lalu apa sih yang jangka panjangnya? Mungkin kalian bisa membaca di sini ya. Jadi yang namanya jangka panjang itu nanti akan bersifat itu antrian gitu ya. Ada antrian batch gitu ya. Sama seperti halnya kalian ingin menabung ke bank. Ketika kalian ingin menabung ke bank, ternyata ada sebuah antrian untuk ke kasirnya atau ke loketnya, ke tellernya. Nah, ketika kalian mengantri, berarti nanti ada nomor antriannya supaya kalian bisa dilayani. Nah, proses-proses ini adalah waktu proses yang menggunakan sumber daya nanti. Sumber daya baik dari memori, perangkat keluaran, masukan. Nanti ada program-program ini nanti akan ada prioritas, ada preemsi gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa ternyata ada istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. Yang pertama adalah antrian. Tadi saya sudah sempat bahas bahwa antrian ketika kalian ingin menabung atau kalian mau mengambil uang di bank gitu ya, kalian pasti akan disuruh mengantri gitu ya. Biasanya rata-rata bank itu pasti akan mengantri walaupun ke tellernya gitu ya, ataupun ke customer service pasti akan mengantri. Kita akan menggunakan istilah ini. Jadi nanti bagaimana waktu proses yang digunakan menunggu gitu, waktu menunggu yang digunakan oleh prosesor gitu ya. Jadi untuk memproses datanya. Jadi misalnya kalau kalian tadi saya ibaratkan ke bank, kalian antri, kalian ingin mau nabung atau kalian mau ngambil uang, itu sebelum ke teller ada antrian-antriannya. Baru bisa langsung ke teller. Sama seperti halnya teller ini adalah sebuah prosesor yang akan memproses eksekusi perintah dari kalian. Kalian mau ngambil uang atau kalian mau menabung. Gitu ya. Nah, proses-proses ini nanti akan berada di dalam memori utama. Lalu ada yang kedua, itu adalah prioritas.
Kalau kalian antrinya itu di yang biasa ya, kalian antrinya itu di tempat biasa. Misalnya kalian mau menabungnya biasanya di bank itu ada tulisannya antrian di bawah 10 juta, antrian di atas 10 juta. Atau ada juga bank yang menerapkan antrian di bawah 50 juta, antrian yang di atas 50 juta. Nah, ini disebut sebagai prioritas. Bagaimana antrian yang 50 juta ini mungkin bisa langsung masuk ke dalam proses yang ada di teller tadi, gitu ya. Nah, yang proses yang ada di main prosesornya tadi. Nah, jadi dari antrian belakang bisa langsung menuju ke antrian yang paling di depan dan bisa dilayani selanjutnya. Ingat, prosesnya akan dilayani setelah proses itu diselesaikan. Jadi kalau misalnya tadi ada antrian si A, itu antrian biasa, lalu ada B, C, D, itu antrian biasa, ternyata E ini adalah antrian prioritas. Tapi teller tersebut sudah memproses si A. Maka ketika dia akan memanggil B, si E tadi akan masuk terlebih dahulu. Baru nanti si B dilanjutkan setelah proses dari si E ini selesai. Nah, lalu ada preempsi. Preempsi itu apa? Kalau tadi kita lihat bahwa yang si E ini menunggu antrian setelah proses yang A ini selesai, gitu ya. Preempsi bagaimana? Preempsi ini adalah proses yang dilakukan seperti super VVIP. Artinya bagaimana? Artinya dia akan menghentikan seluruh proses yang ada, maka dia akan dikerjakan lebih dulu sebagai super dari prioritas. Misalnya ketika tadi si teller lagi mengerjakan proses A tadi, ternyata datang nih preempsi, datang pejabat, maka yang A ini akan disingkirkan terlebih dahulu, akan di hold terlebih dahulu, akan di pause terlebih dahulu. Yang dilanjutkan adalah proses dari si E tadi sebagai pejabat. Nah, itu adalah preempsi. Jadi mendahului pada antrian proses. Dia akan menghentikan dulu proses-proses yang ada. Ini ada perhitungan pada kerja prosesor. Tadi ada lama proses, ini ada lama tanggap, ini T kecil ya kalau lama proses, lama tanggap itu T besar. Nah, ada dua macam lama tanggap, turn on time, dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan. Response time ini tidak menghitungkan lama waktu yang digunakan untuk berproses hingga keluaran. T ini sudah kita bilang adalah lama tanggap. Nanti ada N ini adalah proses rentaknya. Jadi nanti T waktu sia-sia itu T besar dikurangin T kecil. Jadi lama tanggap dikurangi lama proses. Ini ya. Kita lihat kembali lagi. Rasio tanggap RT, rasio penalti ini RP. Nanti rumusnya kalian bisa lihat. Oke, tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang algoritma penjadwalan, kita akan berbicara ada beberapa algoritma. Yang kali ini kita bahas itu ada dua algoritma, algoritma PTPD dan nanti algoritma yang kita bahas lagi selanjutnya. Apakah itu? Nah, kita lihat dulu algoritma PTPD. Ingat, saya selalu berbicara ketika berbicara algoritma, pasti kita akan berbicara tentang aturan mainnya. Judulnya sudah jelas, algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani. Berarti ini adalah sesuai dengan aturan. Kalian gak usah pusing-pusing lagi. FIFO, first in, first out. Pertama tiba, pertama dilayani. Nah, jadi artinya apa? Penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preempsi. Ingat, ini cluenya. Penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preempsi. Jadi, siapa yang tiba terlebih dahulu, dia yang dilayani. Ini seperti antrian biasa.
Jelas ya teman-teman semuanya. Sama seperti halnya tadi ketika di bank, antrian A, B, C, D itu adalah antrian A yang pertama kali, B, selanjutnya C, ketiga, D, keempat. Proses ini dilakukan secara berurutan. Ini adalah PT, PD. Contohnya di sini. Nama prosesnya adalah A, saat tibanya pastinya 0, di sini saat tibanya 0, mulai dari 0 soalnya. Lama prosesnya 4. Lalu ada B, saat tibanya 1, lama prosesnya 7. C ini saat tibanya 3, lama prosesnya 3. D. Oke, kita akan masuk ke dalam penyelesaian algoritma dari PT PD studi kasus yang tadi. Ada nama proses A, B, C, D, lalu ada saat tibanya, lalu ada lama prosesnya. Kita melihat di sini saat mulainya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena pasti kita akan memulai di angka 0. Jelas ya? Kita akan memulai di angka 0. Kenapa? Karena saat tibanya awal gitu ya, baru 0. Lalu kita akan melihat dari saat rampung. Angka 4 itu didapat dari mana? Angka 4 itu adalah lama proses ditambah saat mulai. Berarti 4 ditambah 0. Berarti sama dengan lama tanggapnya itu adalah 4. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada saat rampungnya 4 ya. Lama proses ditambah dengan saat mulai. 4 ditambah dengan 0. Oke, lalu kita akan lihat bagaimana sih yang B. Karena saat rampungnya yang A itu adalah 4, maka B itu akan dimulai dari 4. Nah, saat rampungnya berapa? Itu sebutkan bahwa ada lama proses. Lama prosesnya adalah 7. 7 ditambah 4. Maka saat rampungnya adalah 11. Lalu dari 11 ini kita akan kurangi. Kurangi apa? Kurangi dari saat tiba. Saat tibanya 1, berarti 10. 10-nya adalah lama tanggapnya. Rumusnya dari mana? Rumusnya kalian bisa ngecek dari slide yang sebelumnya. Oke, lanjut. 11 ini kita turunkan ke C untuk saat mulai. Lalu 11 ditambah lama prosesnya 3, berarti totalnya adalah 14. 14 dikurangi 3. Saat rampungnya 14 dikurangi saat tiba 3, berarti lama tanggapnya adalah 11. 14 diturunkan di saat mulai yang ke D, lalu 8 ditambah 14 itu adalah 22. 22 dikurangi 7, hasilnya adalah 15. Jadi jumlah rata-ratanya di mana? Rata-ratanya kalian bisa menghitung berapa total dari lama tanggapnya. 4 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 15 itu sama dengan 40. 40 dibagi 4 proses, karena A, B, C, D itu adalah 4 prosesnya, berarti 40 dibagi 4, hasilnya adalah rata-ratanya 10. Oke, kita lihat di bagian barisan prosesnya, kita hitung di situ jumlah yang A-nya, kita lihat berapakah nilainya. A itu di situ ada 4 ya, lama prosesnya 4. Berarti kita bisa melihat di situ A itu berarti 4 nanti mulai dari 0 barisan prosesnya sampai dengan angka nomor 4 tadi. Yang B berapa lama prosesnya? B itu 7. Oke, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7. Berarti nanti akan di angka 11. Jadi saat rampungnya itu B itu di angka 11. Lalu C-nya berapa tadi? C-nya itu 3. Berarti nanti saat rampungnya itu di angka 14. Lalu D-nya itu nanti adalah berapa? D-nya itu ada di angka 22. Totalnya adalah 8. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi sesuai ya dengan apa yang di barisan proses dengan apa yang ada di penyelesaian algoritma tabelnya. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang algoritma penjatuhan proses terpendek dipertamakan, PTD.
Jadi penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi. Jadi ingat, tanpa preempsi. Berarti kalau misalnya tadi diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang di bank sesuai dengan antrian gitu ya, A sudah dilayani, lalu ada tadi mau masuk karena dia prioritas gitu kan. Nah, maka setelah A selesai baru yang ini dilayani terlebih dahulu, baru yang B-nya dilayani juga gitu ya. Jadi urutannya adalah A, lalu tadi baru sesuai dengan urutan B, C, dan D. Ingat, aturannya adalah dengan prioritas tanpa preempsi. Oke, kita lihat di sini tabel prosesnya PTD di sini. Proses terpendek dipertamakan. Jadi A, B, C, D, A 0 lama prosesnya 5 sampai dengan D nanti saat tibanya 6 lama prosesnya 4. Oke, kita akan melihat di sini tabel PTD-nya. Proses terpendek dipertamakan. Kita lihat A ini adalah 0, lama prosesnya itu 5, mulainya 0, saat rampungnya 5, lama tanggapnya itu 5. Tadi sudah kita hitung gitu ya, kita sudah lakukan itu. Lalu dari 5 ini kok kenapa turun? Turunnya itu yang dilakukan proses kedua itu adalah C. Kenapa? Karena lama proses yang ada di C itu nilainya adalah 2. Jadi teman-teman bisa lihat lama proses yang ada di C ini adalah 2. Jadi di PTD kita akan melihat berapa jumlah prosesnya yang ada di sana. Kita lihat, oh ternyata A tadi kan itu saat tibanya 0. Berarti kan dia harus diutamakan pertama kali jalan. Lalu lama proses yang selanjutnya adalah C. C-nya ini cuma 2. Lalu yang D. D itu adalah 4. Nanti kita akan jalan dulu yang D. Baru nanti kita akan terakhir menjalani yang B. Jadi kita lihat nanti urutannya. Sama seperti halnya kalau kita analogikan ke dalam antrian sebuah bank. Oh ternyata itu ada yang ngantri, tetapi ada yang tua gitu ya. Kita mengutamakan yang lebih tua dulu. Mungkin ada yang lebih tua gitu, ada yang ibu hamil gitu ya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah prosesnya. Kita akan lihat mana sih yang terlebih dahulu kita akan lihat gitu ya. Kalau di sini ada angka 2 berarti angka 2. Kalau misalnya ada di B ini angkanya 3, maka yang B ini akan dilakukan setelah yang C. Gitu ya. Dan proses perhitungannya sama seperti yang penjadwalan yang sebelum-sebelumnya. Tahu pertama tiba, pertama dilayani. Oke, kita lihat di sini barisan prosesnya. A-nya berapa? 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, lalu yang D itu adalah 4. Kita akan lihat di sini. Yang C tadi 2 ya, C2, D-nya 4, lalu yang terakhir adalah di B. Jadi nanti totalnya adalah rata-ratanya adalah 6,75. Dapat dari mana? 27 dibagi 4. Hasilnya adalah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan kalian tuliskan kolom komentar di bawah atau kalian bisa bertanya di WhatsApp grupnya. Untuk soal latihannya kita akan bicarakan di WhatsApp grupnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa tersenyum.